ada orang nggak bisa keluar, ada yang balik lagi ke Banda Aceh, masuk ke Jantau dan sebagainya. Ini sebenarnya pengetahuan dari Al-Quran. Seseorang yang sedang mengendarai atau membawa mobil, menyetir mobil, itu rambu-rambu jangan lalai, jangan kita ini anggap remeh, karena ini adalah tuntunan Al-Quran dalam hidup dan kehidupan kita untuk mempermudah perjalanan kita di alam ini. Kalau bahasa Aceh atau bahasa Indonesia itu alamat, harus tahu. Dalam Al-Quran, wa alamatin, alamat, rambu-rambu, arahan, tempat yang kita tuju. Nah, itu harus dipahami. Jangan asyik kadang-kadang berbicara sudah lewat ke suatu tempat. Sampai ke hal ini pun diatur di dalam Al-Quran. Berarti ayat ini, kalau nanti ada orang-orang perhubungan yang bekerja di dinas perhubungan, transportasi, humas dan sebagainya, bisa menghafal ayat-ayat ini untuk mempermudah dirinya dan juga orang lain. Nah, bisa, misalnya ada tulisan dilarang parkir. Nah, jangan parkir. Itu menurut Quran alamat, rambu-rambu. Maka ada yang sebagian itu digembok karena dianggap melanggar. Oleh karena itu di dalam Islam, kemanapun kita mau menuju, mau pergi dan sebagainya, rambu-rambu ini harus kita ikuti agar tidak kesasar di alam ini. Demikian juga dengan rambu-rambu Allah, aturan-aturan Allah, regulasi dari Allah, hukum-hukum Allah. Jaga. Kalau kita tidak menjaganya, sama seperti orang yang melanggar rambu-rambu tadi, dia tidak akan sampai ke yang dia tuju. Padahal ini ayat-ayat yang berkenaan dengan perhubungan, transportasi, kendaraan dan sebagainya, baik darat, laut, udara dan sebagainya. Allah tunjukkan ayat ini agar semua orang bisa mempedomaninya dan berpedoman, agar dia bisa memperoleh berbagai macam keringanan dan kemudahan dalam dia menjalankan hidup dan kehidupannya di alam ini. Kesimpulan yang kedua, kita hendaknya di alam ini, setelah bersyukur kepada Allah, jangan sekali-kali syirik kepada Allah. Wala takunu minal musyrikin. Janganlah kamu menjadi orang syirik. Bahaya menjadi orang syirik. Dosa tidak diampuni oleh Allah. Hidup terombang-ambing di alam ini, tidak tahu arah. Meskipun kemanapun dia pergi, misalnya ingin mencari kaki langit, tiang langit, tidak akan dapat. Karena sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bi ghairi amadin tarawunaha. Langit yang kamu lihat itu tanpa tiang, seperti yang kamu lihat dan kamu teliti, nggak akan dapat itu. Oleh karena itu bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan, afala tazakkarun, mengapa kamu nggak mau berzikir dan mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ke ayat, mari kita patuhi, mari kita jalankan apa yang sedang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, ayat ini persis sama seperti ayat yang pernah kita baca dulu di surah Ibrahim ayat 34. Tapi ujung ayatnya berbeda. Teks awalnya sama, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Bunyi ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Artinya, jika kamu hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tak sanggup untuk menghinggakannya, tidak sanggup kamu untuk menghitungnya. Nah, jadi kalau kita punya rencana
untuk menghitung-hitung segala nikmat Allah, tidak ada kesanggupan bagi manusia. Maka patuhi saja. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hendak menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tak sanggup untuk membuat batas, kamu tak sanggup untuk menghinggakannya. Apapun kalkulator yang kamu pakai enggak sanggup itu. Nah, itu mana la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kita lihat di surah Ibrahim, ayatnya sama, tapi cara Allah menutup berbeda. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Jika kamu hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tak sanggup untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia ini sangatlah zalim dan kufur. Artinya, berapapun pemberian Allah, tetap dia itu kafir dan kufur pada Allah. Maka kita lihat, ada orang di alam ini setiap hari dia makan, setiap hari dia minum, setiap hari dia menikmati udara dari Allah, tapi ujung-ujungnya apa? Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia ini benar-benar zalim, lagi kufur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di surat Ibrahim ayat 34. Di sini di surah An-Nahl ayatnya persis sama, tetapi Allah menutup ayat dengan ayat yang berbeda. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kamu hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tak sanggup menghitungnya, tak sanggup menghinggakannya, tak sanggup membuat batasnya. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini sedikit supaya di dalam masyarakat kita ini jangan terjadi perbedaan-perbedaan, perselisihan, bahwa ayat-ayat Al-Quran ada kalanya hampir-hampir sama, samanya sedikit tetapi ujung ayat beda. Maka jangan berdebat, oh kan nya menurut lo nya surah Ibrahim ayat 20 ini apa pegah kamdawa, bukan di surah An-Nahl ayat 18. Sebenarnya dua-duanya benar, dua-duanya benar, tetapi karena selalu suka kepada berselisih, dua-duanya salah. Artinya dua-duanya tidak bisa memahaminya. Di Quran itu banyak, misalnya afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akfaluha. Lalu penceramah menyebutkan surah Muhammad ayat 24. Ada yang enggak senang mendengarnya, hei bukan surat Muhammad ayat 24, itu di surah Al-Anbiya. Sebenarnya dua-duanya benar, dua-duanya benar, tetapi nanti Allah menutup ayat dengan ayat yang berbeda. Maka ketika orang membaca, kita dengar dulu, jangan berdebat dulu, jangan berselisih dulu, jangan bertengkar dulu. Nah, kita dengarkan, apalagi kita katakan nih ayat tapi baca. Bukan, itu ada ayat yang berbeda. Maka ayat ini disebut dengan ayat-ayat munasabah. Kita pernah bisa membaca bahkan menghafalnya, nanti ada ayat yang bertemu lagi yang kita akan mendapatkan di surat yang lain. Mengenai sama tidak ada masalah, ada yang sama diulang-ulang puluhan kali. Mana contoh? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Di surah Al-Mursalat Allah ulang-ulang juga, wailun yawma idzil lil mukazzibin. Pegah li tabu ayat tu gekhilam, wailun yawma idzil lil mukazzibin. Di surah Ar-Rahman fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Itu berulang, bukan hanya 2 kali, puluhan kali. Nah, ini ilmu Al-Quran yang kita baca ini
sangatlah mendatangkan berbagai macam manfaat. Kalau dalam bahasa Arab, orang Arab nanya, nastafid min hadza, bisa enggak diambil manfaat dan faedah dari yang sedang kita baca ini? Nah, pasti kita akan mengambil manfaat dan faedah bahwa ayat-ayat Al-Quran kadang-kadang diulang-ulang oleh Allah. Ada yang diulang-ulang di tempat yang sama atau di surat yang sama, ada juga diulang lagi oleh Allah di surah yang lain. Untuk apa maksudnya? Untuk apa kira-kira manfaatnya? Agar manusia jangan cepat lupa terhadap apa saja yang sedang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau yang sedang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Nah, kita coba untuk melihat ayat berikutnya. Kalau ayat 15, ayat 16 dan ayat 17-18, Allah menginginkan dari seluruh hamba-hambanya, apakah dia itu belum beriman atau sudah beriman kepada Allah, jangan sekali-kali kita ini menjadi orang kafir yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi hendaknya kita selalu ingat terhadap berbagai macam nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita selalu bersyukur dan mensyukurinya, karena Allah sudah membentangkan, menganugerahkan berbagai macam nikmat, rahmat dan keberkahan kepada seluruh hamba-hambanya. Kita lihat ayat berikutnya. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu sirkan, dan apa saja yang kamu nampakkan. Nah, jadi ini baik mengenai akhlak ataupun persoalan muamalah, misalnya sedekah. Boleh nggak seseorang bersedekah, kemudian sedekahnya itu diumumkan di masjid? Silahkan saja, sama pahalanya, nggak perlu dilarang. Atau kita misalnya nggak perlu kita larang pengurus masjid, jangan tulis nama saya, tulis hamba Allah saja, karena keikhlasan ini Allah yang maha mengetahui. Allah yang maha mengetahui apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita nampakkan. Bahkan untuk mengajak kejujuran dari pengurus masjid misalnya, perlu ditulis nama. Misalnya kalau hamba Allah, ada hamba Allah 5 juta, nanti ada hamba Allah lain 5 juta juga. Cukup sekali ditulis. Ini bagi orang yang tidak benar di dalam mengelola. Dan sekarang udah mulai banyak nih. Seperti kasus yang terjadi di Masjid Lungbata kita, ada remaja masjid, 5 orang kompak untuk mengambil tabungan, ya kan? Tabungan di masjid. Tapi sekarang udah diamankan oleh polisi. Berapa jumlah uang yang sudah mereka curi itu? Sampai dengan 50 juta. 50 juta itu banyak sumbangan masyarakat, ya kan? Sumbangan masyarakat 50 juta itu banyak. Oleh karena itu pengurus masjid juga harus hati-hati terhadap remaja-remaja yang menumpang di masjid. Bisa saja pada suatu saat dia akan bermaksud lain. Ini hampir tiap bulan kita dengar. Kemarin Imam Syekh Masjid Fathul Qarib memberitahu tabungan amal di dekat pintu juga sudah dibongkar, walaupun tidak banyak jumlahnya, tetapi peristiwa ini berulang-ulang. Kalau kita catat hampir tiap bulan ada mewakili, ya kan? Mengapa tidak seluruh pengurus masjid itu hati-hati, bahkan membongkar tabungan itu setiap hari. Jangan dibiarkan
sebulan misalnya, nanti si pencuri pun tahu ini udah banyak isinya. Sebenarnya hal yang seperti tidak perlu dijelaskan dalam ceramah-ceramah, tapi harus dijelaskan, karena yang dimaksud dengan ikhlas itu bukan berarti seseorang ketika diumumkan uangnya sudah nggak ikhlas lagi, bukan. Allah yang maha tahu, jangan kita nafikan ayat ini. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu nampakkan. Cuma kalau misalnya ini kita kasih 2.000 supaya diumumkan itu juga jangan diminta ini ada tabungan amal yang lewat, ya kan? Biarlah nanti waktu Jumat ke depan hasil tabungan amal dari hari Jumat tanggal 14 sampai dengan tanggal 21, misalnya bulan Mei, terkumpul sejumlah sekian. Ini nggak mungkin tiap hari, mungkin diumumkan dan nggak perlu diminta. Ini saya kasih 2.000, tolong ya diumumkan. Itu juga mengandung ria, ya, mengandung ria. Jangan seperti itu. Ada hal-hal yang kadang-kadang orang menyumbang lalu diumumkan, kemudian namanya ditulis. Nah, kita juga nggak perlu melarang. Artinya juga ikhlas ini. Ini sekarang kita sedang cerita masalah keikhlasan, bukan berarti ketika diumumkan si fulan nyumbang ke masjid 2 juta lalu kita menghukum mahana ikhlas li urang najuk peng 2 juta yuk pegap pengumuman lo. Itu salah, pemahaman kita yang salah, bukan orang ini yang salah. Jangan menghukum dan merasa diri ikhlas, ternyata kadang-kadang tidak ikhlas. Jadi ikhlas ini melepaskan sesuatu itu dengan mengharap ridha di Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita sholat, ikhlas kita pergi ke Masjid Raya Baitur Rahman, ke masjid-masjid yang lain, ya kebetulan nanti jumpa dengan kawan-kawan, kita tidak ada maksud bahwa ke masjid mau jumpa kawan, bukan seperti itu. Jadi makna ikhlas ini adalah sesuatu yang kita sangat rela untuk melakukannya tanpa beban, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Maha mengetahui. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah mengetahui apa saja yang kamu sirkan, apa saja yang kamu sembunyikan, dan Allah mengetahui apa saja yang kamu nampakkan. Ini persoalan sedekah misalnya. Sekarang persoalan amal, kita sholat mengharap ridha Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang maha mengetahui tentang isi hati seseorang hamba. Demikian juga dengan kita menolong, misalnya menolong anak yatim. Nah, pada bulan si Ramadan itu banyak ada sumbangan untuk anak yatim dikutip oleh kepala desa atau pengelola anak yatim. Kita sudah memberikannya. Apa harapannya? Apakah nanti anak yatim akan menolong kita? Tidak bisa. Bukan itu harapannya. Tapi mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang membalas. Karena Allah menyebutkan setiap kerugian atau setiap infak yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya, maka Allah yang menggantikan kembali kerugian dan infak-infak dari hamba-hambanya yang sudah diberikan. Apakah dia bantu masjid, dia bantu fakir miskin, dia bantu tetangga-tetangganya, dia bantu kerabatnya, dia bantu kaum du'afa, al-fuqara wal masakin. Semuanya ini yang menghitungnya adalah Allah, yang membalasnya adalah Allah, yang menganugerahkan rezeki berikutnya adalah Allah, yang mempermudah rezeki berikutnya adalah Allah, yang mengetahui semua persoalan Allah. Ikhlas dengan tidak ikhlas bukan dari ucapan-ucapan manusia, tetapi dari penilaian Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita yakin kepada ayat ini, apapun yang kita lakukan, kita tidak berharap pujian dari manusia, tetapi keredaan dari Allah yang maha mengetahui apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita nampakkan.
Nah, berarti dengan ayat ini kita nanti akan bertambah keikhlasan kita. Pernah menolong orang jatuh, ya kan? Pernah menolong orang yang jatuh, padahal tidak kita kenal. Tidak kita kenal nih orang nih. Orang lain, bukan saudara, bukan orang kampung, di depan kita dengan tiba-tiba jatuh, tidak bisa bangun. Tapi orangnya nggak pingsan, seakan-akan yang jatuh ini berharap untuk dibantu. Lalu bapak atau ibu ini membantunya, maka keridhaan Allah dia sudah mendapatkannya, walaupun orang yang dia tolong itu bukan dari ahli familinya, bukan dari kerabatnya, bukan dari saudaranya, tapi saudara sesama manusia atau sesama muslim. Siapa yang membalasnya? Allah. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah mengetahui apa yang sedang kamu, pakai fi'il mudhari', yang sedang kamu sembunyikan, yang sedang kamu nampakkan. CCTV Allah itu lebih hebat. Nah, ini CCTV Allah lebih hebat. Artinya pandangan Allah itu lebih dahsyat. Kalau CCTV, kalau lampunya dimatikan, buram, tidak bisa kita pantau. Tetapi kalau CCTV Allah, wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah mengetahui apa yang sedang kamu sembunyikan dan yang sedang kamu nampakkan. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Wallazina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun. Dan orang-orang yang berdoa atau menyembah selain Allah, dia tidak bisa menciptakan sesuatu. Misalnya kita datang ke pohon-pohon besar berdoa, nggak bisa. Pohon itu kan ditanam dulu oleh manusia, harus ingat kita. Berhala-berhala dibuat oleh manusia, harus ingat kita. Patung-patung, puri-puri dan sebagainya dibuat oleh manusia, jangan disembah. Nah, ini pengertiannya. La yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun. Berhala-berhala itu tidak bisa menciptakan dan membuat sesuatu, dia sendiri dibuat oleh orang. Amwatun ghairu ahya, dia itu mati, tidak hidup. Misalnya kita berbicara dengan patung yang kita buat, tidak bisa. Kita berdoa di depannya, nggak bisa. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan Tuhan berhala itu dia tidak tahu kapan orang-orang yang menyembahnya itu dibangkitkan, tidak bisa. Oleh karena itu jangan menyembah selain Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada yang kita sembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan atau Rasul Allah. Semoga kajian kita pada malam yang mulia ini bermanfaat hendaknya. Amin ya mujibas sailin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi